Salam, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kita mendengarkan renungan dari 2 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah kami, yang memberikan kami kehidupan ya Tuhan, yang menuntun kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya ini menjadi suluh dan pegangan bagi kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 11. Di bawah judul Pelayan-pelayan Perjanjian Baru. Demikian firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ayat yang 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus menjelaskan sifat dari pelayanan Kristen. Dan sebagai contoh ia dengan terbuka menceritakan pelayanannya. Ini adalah suatu surat yang penting bagi semua orang yang berharap untuk terlibat dalam suatu jenis pelayanan Kristen. Karena ada banyak hal yang diajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita menangani pelayanan kita pada zaman sekarang. Seperti Paulus, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan harus tak bercela, tulus, tabah, peduli, terbuka, dan bersedia menderita demi Kristus. Ayat yang keempat dan yang kelima, Paulus tidak bermegahkan diri. Ia memberikan pujian bagi Allah atas semua yang ia capai. Meskipun guru-guru palsu membanggakan kekuatan dan kesuksesan mereka sendiri, Paulus menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Tidak seorang pun bisa mengaku memiliki kesanggupan tanpa pertolongan Allah. Tidak seorang pun mampu menjalankan tanggung jawab dari panggilan Allah dengan kekuatannya sendiri. Tanpa Roh Kudus yang memampukan, talenta alamiah kita hanya bisa membawa kita sampai sejauh ini. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita membutuhkan karakter dan kekuatan khusus yang hanya diberikan Allah. Ayat yang ke-6, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Berarti berusaha diselamatkan dengan menaati hukum-hukum perjanjian lama akan berakhir dengan kematian. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah seorang dapat menerima hidup yang kekal melalui Roh Kudus.
Tidak seorang pun kecuali Yesus yang pernah memenuhi hukum itu dengan sempurna. Jadi seluruh dunia dihukum mati. Hukum membuat orang-orang menyadari dosa mereka, namun hukum itu tidak dapat memberikan kehidupan. Di bawah perjanjian baru, yang berarti juga janji atau perjanjian, hidup kekal datang dari Roh Kudus. Roh itu memberikan kehidupan baru kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Hukum moral 10 perintah Allah masih menunjukkan dosa dan memperlihatkan kepada kita bagaimana cara untuk menaati Allah. Tetapi pengampunan hanya datang melalui kasih karunia dan belas kasihan Kristus. Bisa kita lihat dari Roma 7 ayat yang 10 sampai dengan Roma 8 ayat yang kedua. Ayat yang ke-7 dan sampai ke-11, saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan tentang loh-loh batu, di mana Allah menuliskan perjanjian lama dengan menyebutnya pelayan yang memimpin kepada kematian. Walaupun membawa kepada kematian, ia mengidentifikasi hukum itu, sebab sesuatu yang mulia karena itu adalah ketetapan Allah dan bukti tentang campur tangannya dalam kehidupan umatnya. Akan tetapi apa yang dirangkum di atas loh-loh batu itu sama sekali tidak semulia apa yang akan datang dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kehidupan dalam Roh Kudus. Roh Kudus hadir pada saat penciptaan dunia sebagai salah satu daripada pelaku yang menjadikan kehidupan itu sendiri. Kita dapat baca dengan Kejadian 1 ayat 2. Dia adalah kuasa di balik kelahiran baru setiap orang Kristen dan oknum yang menolong kita hidup, kita melayani kehidupan Kristen. Dengan kuasanya kita akan diubah menjadi benar, serupa dengan Kristus pada saat Ia datang kembali. Syukur kepada Allah atas fakta bahwa yang terbaik masih akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami di dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan istirahat ya Tuhan, sertai dan pimpin kami dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.